Selamat pagi kawan-kawanku semua. Semoga pada pagi hari ini sehat selalu dan dilindungi Allah Puasa. Dalam kesempatan kali ini saya akan menayangkan beberapa video dan cuplikan video yang ada di channel ini, yaitu bagaimana seseorang berpindah keyakinan dari keyakinan Kristen ke Islam, dan saksikan sekarang bagaimana mereka bersaksi dengan keyakinan barunya gitu. Di bujuk-bujuk anak seumuran gitu, kita ke gereja yuk gini, jadi ikut sama gue. Anak sono teman-temannya banyak cowok-cowoknya yang ganteng-ganteng, biasa SMP itu begitu. Benar kok begitu kok ceritanya. Ya udah, saya akhirnya ikut. Iya, ngeliat suasana gereja biasa anak muda, ada musik itu nyaman gitu kan. Namanya saya nggak pernah ibadah ke tempat ibadah lain, yang merasakan nyaman aja gitu di situ. Bukan berarti di sini tuh gimana gitu, cuma karena nyaman tempatnya gitu, orang-orangnya awal-awal baik gitu kan. Itu orang tua tahu? Enggak. Oh, diem-diem. Bilangnya dulu kalau anak muda kan bilangnya ada yang ulang tahun temen. Gitu. Oh, tiap minggu tuh ya ulang tahun. Nah, lama-lama kan tiap minggu alasannya apa lagi? Kan tau sendiri papa saya tuh bener-bener keras banget orangnya gitu. Tapi papa sama mama dulu nikahnya cara apa? Secara muslim. Cara Islam. Islam. Okay. Tapi mama setelah menikah itu dibilang dipaksa juga gimana ya? Saya kurang tahu ya. Lebih ngikutin ke papa gitu, kayak nyiapin sembahyang meja abu, apa segala macam gitu. Tapi nggak pernah ke wihara, nggak pernah. Ya mungkin dia 3 tahun sebelum meninggal ya, kan sakit kan. Itu mungkin udah ngerasa kali ya, jadi dia minta izin sama anak-anaknya untuk balik lagi ke agamanya yang awal. Yang dia bilang, ini? iya, almarhum mama, almarhum kan. Iya. Jadi dia alhamdulillah kok dia udah ada pegangan gitu. Jadi dia udah kembali ke agamanya yang semula, meninggal pun di Islam. Dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Papa masih ada atau enggak ada? Papa masih ada. Papa masih ada sekarang? Alhamdulillah sehat. Hampir 70 tahun. Hampir 70. Kalau Ko Aceh, papa mama masih ada? Masih. Dua-duanya Kristen? Dua-duanya dari Kristen. Aceh? Iya. Kalau Rian tinggal papa yang sekarang Buddha? Buddha. Oke. Nah dulu waktu papa mamanya tahu akhirnya Rian masuk gereja, umur berapa? SMP. Oh, pas SMP tuh udah ketahuan? Jadi saya cepet lah pokoknya. Dari ibadah kebaktian kan, saya waktu itu di GPI kan. Namanya Gereja Penyebaran Injil ya. Golongannya karismatik. Di Kebon Jahe dulu gerejanya. Oh, Kebon Jahe. Tangerang. Ya. Terus sekarang udah pecah. Terus cepet lah pokoknya diajak yang namanya SPK kayak gitu. Saya apa sih namanya SPK itu? SPK. Lupa aku. Dia itu SPK. tentang keselamatan. Saya pengikut Kristus gitulah, ibaratnya kayak ujian-ujiannya gitulah. Iya. Terus? Nah, disitulah tuh dibaptis. Diam-diam tuh kok. SMP tuh udah dibaptis? SMP udah dibaptis. Ya namanya anak segede gitu kan, ya udah ikutin aja lah. Gitu. Tahu lah tuh papa saya. Terus digebukin nggak? Ya pokoknya yang saya tahu dari saya lahir sampai saya besar itu, sampai saya SMP itu, saya nggak pernah cuil gini pun dipukul atau diomelin. Iya, papa tuh sayang banget sama saya. Pas tahu saya dibaptis, dalam seumur hidup saya itu saya ditampar seumur hidup sekali, itu gara-gara dibaptis. Terus saya bilang, saya tekad, saya bilang terserah apa-apa, pokoknya ngelawan lah semua orang tua. Yang penting saya benar gitu, saya bilang. Akhirnya berjalan lah waktu ketemu jodohnya ini. Tunggu, waktu masuk Kristen, berarti papanya, berapa saudara sih Rian? Aku 4. 4, nomor? Aku yang terakhir. Oh, bungsu. Waktu ketahuan papa masuk gereja, papanya marah sampai tampar. Setelah itu tetap jalan ke gereja sama papa udah didiemin aja berarti? Tetap ke gereja, tapi gitu. Ntar setiap ke gereja domelin. Ya gitulah. Sampai akhirnya saya udah besar. Dia mungkin capek juga ngomelin saya terus gitu kan. Gak bisa diomongin? Gak bisa diomongin, tetap diledekin. Lu anak Yesus, kayak gitu. Iya. Ngapain lu ke gereja sama orang tua, kurang ajar lu, katanya gitu. Gitulah biasa orang benteng kan. Gitu. Orang benteng kan kalau ngomong begitu kok. Orang benteng. Orang Ciben maksudnya. Oh berarti siapa orang tuanya Rian daerah Rancak juga situ? Enggak. Di mana?
Di Karawaci Pos. Oh, Karawaci. Iya, yang Kalau- dekat rumah sakit Sareasi itu. Oke, nah kalau Kocai, orang tuanya di mana tinggal? Saya di Gerendeng Pulo. Dekat juga. Di Gerendeng Pulo, di situ Gerendeng. juga ya, Pasar Baru. Oke, daerah situ juga nggak Dari jauh. situ ya. Terus ketemu nikah, sekarang Nikah. Dulu nikahnya berarti di pemberkatan gereja. Iya, gereja. Terus tadi cerita baru setahun belakangan ini, Aceh tadi katanya sempat download Quran, Iya. baca, Baca. terus ternyata berubah pandangannya Iya. kalau Islam ternyata cinta damai. Iya. Terus dipendam sendiri apa ngomong sama istri waktu itu? Dipendam Sendiri. sendiri. Terus selama setahun itu, Ya saya Belajarin jalanin lagi? aja, pelajarin aja sendiri. Ya sampai akhirnya ketahuan tuh. Saya lagi duduk sila, Anak. waktu anak nggak dengerin saya. mendengarkan apa? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aceh begitu. Iya. Kok bisa begitu? Kenapa? Ya saya memuji lah, memuji Allah. Loh, Allah Maha Besar kan artinya. kapan itu kejadiannya? Itu pas kapan Udah ya? lama juga, Udah berapa lama bulan juga lah, lalu ya? Oh, enggak lebih dari sebulan itu. Oh lebih ada sebulan lah. Lebih sebulan. Iya. Di Anak rumah saya itu? Di rumah. Anaknya ngeliat? Kan saya tidur sama anak. Tengah malam tidur Tengah malam sama yang cowok. Kan kalau yang Kamu anak, tidur sama dia? soalnya kan ada anak cewek. Jadi kamarnya kan kamarnya dua. terbatas. Iya. Ya. Oke. Terbatas. Ya. Jadi ya udah dia denger apa segala macem. Ya mungkin nggak tahu ya, saya juga namanya lagi kusu apa segala macem. Tahu si Adriel cerita sama mama, tuh si papa kenapa sih doanya begitu? Katanya ya udah, saya bilang dia cerita tuh sama kamu gimana itu tadi ceritanya. Iya. Anak yang lihat kok aja Iya. cerita ke mamanya. Cerita. Terus? Mama, mama tahu nggak? Katanya, kenapa? Aku kemarin mama ngeliat papa tahu pakai kain sarung. Terus tengah malam aku pengen pipis. Papa itu Allah Akbar, ngapain kali? Kira aku papa kesurupan. Katanya, masa kesurupan Allah Akbar ya kan? Ya udah saya mah, oh ya udah biarin aja lah gitu. Masih belum enggak kalau Belum nggak? Oke. biarin aja, mungkin dia lagi ngapain nggak tahu. Saya gitu. Terus? Udah saya masih belum nggak ada pernah dia ngomong gua mah kayaknya ke Islam deh kayak gitu tapi Kocai yang ngomong? iya, Iya. Setelah itu? Tapi itu masih ngomong ya begitu aja lah, masih kayak omongan angin lalu lah. Kayak gitu. saya bilang Islam lu Kristen aja yang seminggu sekali aja nggak pernah ke gereja susahnya minta ampun gua ngajakin lu ke gereja dari nikah sampai sekarang begitu udah saya anggap angin ini aja gitu Oke. Lalu. Terus akhirnya? Akhirnya saya waktu itu pernah ketemu saudara masih saudara dari Saudara istri saya lah. Oke. Saya Muslim. ketemu Muslim. Terus saya bilang sama dia, Mi, gimana sih Mi? Namanya apa Pak saudaranya? Laki-laki. Laki-laki, Iya. saudara. Iya. Terus? Saya bilang, Mi, saya datang ke Alfa di Karawaci, kan saya udah pindah apa segala macam di situ. Saya bilang, Mi, sini dah. Serius nih, gue mau ngomong serius. Jangan dibecandain, gue bilang. Mi, kayaknya gue mau masuk Islam. Gimana caranya? Jalannya gimana? Oh, bisa. Ntar gue coba apa segala macam. kalau jalannya Mah antar ada bisa kata segala macam. Tapi gue mau tanya dulu, lu mau masuk Islam itu kenapa? Ya saya pribadi, saya merasa hati saya ke sana. Nah, hati saya damai di sana. Itu. Habis itu dia bilang, bener lu, jangan ntar lu balik lagi kayak gini apa segala macam. Ya enggak Mi, ini mah hati saya udah kedorong untuk supaya saya untuk jadi Islam. Saya bilang, ya udah akhirnya dia bilang, ya udah ntar saya coba cari yang bisa untuk coba ngomong dah sama ada tuh dari situ juga marbotnya apa segala macam ya masjid. Terus? Ya udah akhirnya udah tuh ngomong lah dia itu apa segala macam, telepon lah ke dia. Jadi dia tahu yang sesungguhnya yang benar-benar dia niat benar-benar itu bukan dari dia, dari saudara saya itu. Iya. Lo nggak, nanti saudaranya Rian itu berarti terus ngomong sama Rian. Iya. Iya. Tahu kalau suaminya mau masuk Islam. Awalnya nggak ngasih tahu dulu dia nanya ke Awalnya saya. ngasih tahu gimana? Nyindir, Oh nyindir. telepon kan, dia bilang, woi cici lu, kokok lu, semua udah pada Muslim, no bisa doain mama lu. Katanya. Masa lu anaknya
maaf ya kan saya kan saudara, Iya. beda mama ya, Oke. jadi saya sendiri kan. Iya. Masa lu yang anak kandungnya bener-bener nggak bisa doain? Udah tuh dari situ saya nangis. Saya ngomong sama saudara saya, nih sebenarnya gue udah lama pengen nih, gue juga udah capek begini terus gitu. Saya bilang gitu. Kenapa lu? Nah, laki lu pengen jadi Islam. Emang kapan dia ngomong? Kaget dong saya. Di situ lah diamprokin, maksudnya mungkin nama dia tuh kalau kata bahasa bentengnya mah ya, diamprokin. Iya, oh itu bahasa Ciben ya? Bahasa Iya, Ciben. diamprokin lah tuh di situ tuh. Nih. Terus katanya, Terus. nih laki lu katanya si Anes nih begini nih, ceritain dah. Kok dia nggak ngomong ya? Ya dia takut sama lu. Justru gue takut nih ngomong sama laki gue, kan tuh sendiri. Apalagi dia keluarganya, backgroundnya kayak begitu. Iya. Gimana? Jadi yang suaminya takut ngomong sama istri, Nah. istri juga takut ngomong sama suami. Iya. Enggak elah gimana sih? Ya mungkin udah waktunya harusnya hari Ya, itu ya, kok. Oke. Ya udahlah, udah nggak usah diceritain sepanjang apapun, intinya begitu. Dia bilang, insya Allah kalau memang udah jalannya Allah, ada jalannya, tenang aja ya. Terus kan kita ngomong, ya cuma nih kan kalau cowok kan, saya bilang gitu harus disunat kayak gini. Bukannya nggak ada, cuman ini kan tau sendiri kebutuhannya lagi begini. Udah, insya Allah pasti ada jalannya, dia bilang gitu. Udah tuh, sama dia juga diurusin. Katanya dia disariasi gini bisa di rumah sakit Oke. itu gini. Ya udah, saya mah berserah aja gitu. Kalau kata orang Kristen kan berserah. Iya. Katanya. Iya. Cuman saya kan belum tahu ya. Orang Maksud saya, Kristen. ya, Ya waktu ngomong itu masih Kristen itu dia. waktu masih Kristen saya bilang, iya berserah aja. Ya Allah, terserah Allah gitu. Mau gimana pun, kalau memang udah waktunya pasti ada jalannya. Nah, tiba-tiba saya iseng-iseng. Kan saya emang biasa ibu-ibu kan ya scroll Instagram apa. Memang sebelum-sebelumnya saya sering nonton juga podcast Kodondi juga. Sebelumnya, sebelum saudaranya Udah ngomong, lama. Udah lama sering nonton saya. Kan sering ada tuh lewat Iya. kan di beranda. Cuman saya nggak hirauin, namanya saya juga belum niatnya belum bulat. Oke. Cuman nonton-nonton aja gitu kan. Terus tiba-tiba, ini Kodondi ya? Di Instagram tuh muncul. Coba ya udah dong, saya DM tuh. Tapi saya nggak ada berharap gitu bakalan lewat sini jalannya gitu, nggak ada, bener kok. Itu saya pikir ya udahlah, iseng aja beneran. Saya bilang assalamualaikum kok, kan DM itu 1,5 jam ya apa ya kalau nggak salah. Nggak tahu saya. Iya, pokoknya nggak lama dari saya DM, Kodondi langsung balas, dan balasnya kan langsung kasih nomor admin kan. Iya. Waktu itu Ibu Suci apa siapa, Iya. suruh atur jadwal. Iya. Saya masih nggak percaya tuh. Ini bener nggak, kata saya. Saya sebenarnya nggak tiap hari loh buka IG loh. Tuh kan. Nggak sempat buka IG loh. Ya kadarullah ya, itu namanya Iya. kadarullah. Sudah diizinkan Allah. Berarti ketika pas saya buka IG, pas belum lama, berarti Rian baru DM. Iya, Ya alhamdulillah saya balas. Ya itu udah jalan Allah itu mah. iya. Sedangkan nih yang saya udah bikin jadwal yang mohon maaf sebelumnya ya, nggak ada maksud apa-apa. Maksudnya memang jalan Allah melalui sini kali ya. Saya tunggu-tunggu, mana ya, kata saya, kok belum dipanggil-panggil, kata saya gitu ya. Ada ketakutan juga, takutnya ini lama-lama ntar goyang lagi apa gimana gitu kan. Ya udah. Tapi yang gue penasaran gini, waktu akhirnya saudaranya Rian ngomong, kan ternyata waktu itu kan Aceh belum ngomong sama istrinya. Iya. Rian juga belum ngomong sama suaminya. Terus akhirnya lu berdua ngomong gimana? Saya ngomong. serius. Saya ngomong. Malam-malam. Saya bilang, Yan, gue mau masuk Islam. Kok manggilnya Yan sih, bukan Mah gitu. Oh, Udah, Ya, Yan udah itu kebiasaan Yan. dari- Gitu. Kadang juga masih, kadang. Oh, kadang mau. Ya, kalau ada maunya. Kalau kalau ada maunya. Kalau habis makan sate kambing dia Ya. Mah gitu ya. Woi, heboh. Jadi Akhirnya ngomong. Akhirnya ngomong. Terus? Saya bilang, Yan, ini serius saya pengen masuk Islam, saya bilang. Ah, lu pengen poligami kali lu katanya. Bercandain. Waduh, jawabnya langsung main poligami. Aduh, udahlah, udah saya tinggal, udah ngerokok, udah oke. males lagi, udah malas tuh jadi ngamut. Oh, Jadi oke. ngamut. Lalu kenapa nih begitu? Bisa bercandain aja kok. Oh, bercandain. Iya. Tapi kan Terus? habis dari itu saya samperin lagi, saya bilang, ya pokoknya apapun itu agama, sebenarnya agama apapun mengajarkan kebaikan, tergantung orangnya. Cuman kan masing-masing dapat
hidayahnya masing-masing gitu kan. Ya daripada kita begini, saya bilang gitu. Terus terang udah banyak kecewa dan nggak ada kedamaian, kosong aja. Terus juga lihat anak-anak makin lama makin besar. Mau jadi apa? Di situ juga saya berpikir sebelum ngomong sama dia, saya mau stop, saya mau putus karma ibaratnya tuh dulu saya udah ngerasain yang namanya dari lahir itu nggak pernah diajarin agama sama orang tua, agama orang tua beda-beda, mau megang pegangan nggak ada, mau kemana berdoa juga nggak tahu Tuhannya siapa gitu. Saya nggak mau hal itu dirasain sama anak saya. Terus? Gitu loh. Makanya saya bilang sama suami, ya udah. Tapi saya pesan satu. Saya bilang gitu. Jangan poligami. Bukan. Oh, bukan. Kirain pesan satu. Tapi iya itu juga. Oh, iya. Nggak mau saya. Terus? Saya bilang agama itu bukan tempat main-main. Ya. Saya yang udah pernah pindah-pindah agama, saya bilang gitu. Dari Buddha ke Kristen sekarang mau Islam. Jangan sampai kita dari Islam ke Hindu. Gitu loh. Ntar semua agama dijajalin, saya bilang gitu. Ya udah intinya singkat cerita, udahlah udah mantep gitu kan. Akhirnya ya udah kita harus kabarin keluarga dimanapun. Itu saudara saya juga bilang harus tetap minta restu sama keluarga biar bagaimanapun, biar lebih lancar. Ya udah akhirnya saya Rian ngasih tahu keluarga. enggak, saya kasih tahu saudara-saudara saya dulu, kebetulan kan mereka sudah mualaf ya. Oke. Ya responnya alhamdulillah pada senang semua. Tetap dia bilang lu harus kasih tahu. Awalnya kita nggak mau ngasih tahu keluarga suami tadinya. Takut, banyak ketakutan. Udah pasti bakal diusir lah atau gimana lah. Kan kebetulan kan rumah kan kita tinggal di rumah orang tua. Papanya. Iya. Udah kebayang dah, udah goyang lagi tuh. Aduh, ntar kalau diusir mau tinggal di mana dia baru kerja, saya bilang gitu kan. Gimana? Saya diomong begini sama koko saya. Berarti lu belum siap. Tapi itu setelah DM saya? Belum. Oh, sebelum DM? Sebelum. Berarti lu belum siap. Kata dia gitu. Kalau memang lu siap, mau apapun yang terjadi, lu jalanin. Koko saya tuh. Dia bilang, ya kok udah mantep. Itu mah si Rian aja yang ketakutan katanya. Oke. Dia mah udah mantep. Akhirnya ya udahlah ngomong, dia ngomong sendiri. Saya ngadepin orang tua saya sendiri. Ngomong sendiri. Akhirnya datang ke orang tua ngomong? Iya. Ngomong Islam gitu? sendiri, saya sendiri. Sendiri ngomong. Papa bilang, mamanya gimana reaksinya? nah kalau papa sama mama itu udah pisah. Oh, udah bisa? Bisa, Terus? bisa saya udah gede lah, udah punya anak malah pisah. Bisa. Iya. Ya udah Jadi akhirnya datengin satu-satu ke papanya dulu, ke mamanya kalau dulu. mama kan Telepon. jauh Mama di mana? di Cipanas. Cipanas mana? Di Puncak. Oh, Puncak. Puncak. Apa Jadi di- saya by telepon aja. Oke. Kalau pas itu saya datang ke rumah papa. Papa baru pulang, biarin dulu dia mandi dulu apa segala macam, biar dia tenang dulu apa segala macam. Ya udah duduk apa segala macam. Pak, Anas mau ngomong. Anas mau ngomong, Pak. Saya bilang, Anas mah nggak minta duit papa nih. Kesini bukan buat minta duit papa. Saya Biasanya bilang. kan minta duit. Oh, biasa datang ke Iya. mamanya Takut duit. ya. Iya ada dulu. segalanya. Iya dulu terus terang bener. Terus? Ya udah, saya Pak nggak minta duit, nggak minta apa-apa Pak. Saya cuma minta restunya aja. Saya pengen masuk Islam Pak. Dia bilang, kaget. Lu bergaul sama siapa? Oh, waduh. Kata dia. Terus? Lu jangan laguan, jangan suka aneh-aneh. Kata dia. Jangan suka aneh-aneh. Udah. Lu berteman sama siapa? Papa tahu teman saya. Si kucing orang agamanya Buddha, Cina. Terus si kuping Cina juga sama temenan saya kan Cina semua. Orang Benteng Makassar. Orang Benteng Makassar semua, Ciben semua. Ciben semua. Iya. Terus? Saya bilang, lu tau dari mana lu bisa begitu lu? Ya Pak, sekarang mah pilihan hati nggak ada yang tahu Pak. Saya bilang, namanya saya pilihan hati saya juga nggak tahu apa kayak gimana. Ini gerakan hati saya bilang. Saya mau masuk Islam, saya mau melakukan yang lebih benar lagi Lebih baik. dan lebih baik lagi. Saya pengen buktiin kalau Islam itu cinta damai. Udah Pak, itu gitu aja. Oh. Gitu aja. Terus papanya? Akhirnya dia bilang, terus ntar lu kalau Imlek gimana?
lu nggak mau kumpul-kumpul sama gua lagi. Iya, dia pikirnya masih kolot banget. Oke. Terus Gitu. Takutnya sangkanya ntar kalau udah Iya, Islam nih, ntar gimana gitu. Ya wah, udah. ini nggak Imlek gitu. Nah, yang nggak Imlek apa segala macam. Terus? Pak, saya lahir dari turunan Cina. Cina. Saya bilang. Masa iya saya harus buang keturunan saya? Saya bilang, tapi saya ikut kumpul, saya ikut. Kumpul keluarga Pak. doang Bilang, kok. tapi saya maaf, saya nggak makan babi Pak, karena saya diajarkan di Islam itu tidak boleh makan babi. Udah seperti itu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa katanya kalau misalnya kayak gitu. Alhamdulillah. Akhirnya alhamdulillah udah segala macam, udah Diizinin. diizinin. Besoknya ke rumah bapak dia Terus datang. ini dia nih. Datang nih. Jangan sampai digambar 2 kali lo, Yan. Datang nih, udah apa segala macam, duduk apa segala macam. Iyo dah, apa tuh anak saya tuh si Iyo yang kecil, yang paling kecil, cucu kesayangan dia lah. Iya. Lagi seneng-seneng. Seneng-senengnya apa segala macam. Ah. Pak, Anes mau masuk Islam. Wah, lu lah gua Enggak. sama begitu. Mukanya dari yang lagi Lagi senyum, senyum. kedatangan cucu, langsung. Aduh, kata dia gitu. Udah, kalau udah aduh, udah tuh. Kalau papa saya, aduh, kata dia. Makanya gue bilang juga bergaulnya yang bener, kata dia. Iya. Tuh, kalau orang benteng kan ngomongnya begitu tuh. Iya. Gue bilang juga bergaul apa sih ini sih itu. Udah diam aja. Kalau saya tipsnya, udah tahu kalau ngadepin orang tua saya yang itu, diem aja udah sampai dia puas. Oh. Si diem, dia udah capek ngomong. Iya Pak, tetep Ian harus minta restu Papa. Ian tuh sayang banget loh sama Papa, kan tinggal Papa doang. Udah tahu tinggal gua, lu mau bikin gua mati? Hah? Ngasih berita begini ke gua? Waduh. Iya Pak, sebelumnya Ian minta maaf ya. Biasanya cewek makan melo nangis ya. Ian minta maaf ya Pak, Ian masih belum bisa nyenengin Papa dari dulu gitu kan. Ian selalu bikin susah Papa. Tapi kan ini Ian mau belajar lebih baik lagi. Dulu juga lu begitu ngomongnya sama gua, karena gampang kan lu sama gua. Lalu kamu jadi anak Yesus lagi lu gitu? Enggak, Oh, dia enggak. bilang gitu. Kirain Karena jadi gampang. anak Yesus Kata dia, lagi. sekarang lu mau katanya aku mau gampar lagi. Lu udah tua. Kalau kata orang Cina benteng gini, lu udah tua bangka katanya gitu. Masa mesti gua gampar lagi? Enggak Pak. Papa lihat ya Pak. Si Mama kan sekarang udah muslim. Papa lihat ya Cici 2 tuh kokoh. Kalau tahlilan doain si Mama semua. Ian merasa bersalah Pak. Ian ke gereja nggak pernah kosong. Mau doain juga taunya enggak doanya Pak. Begitu. Terus Kata Papa? langsung diam. Kan Papa sayang banget sama almarhum Mama ya. Gimana pun gitu ceritanya. Langsung diam dia. Keluar pura-pura cari cucu. Padahal nangis. Oh. Kan kelihatan. Balik lagi. Udah nggak usah bahas topik itu dulu. Saya udah tahu kalau Papa saya udah ngomong itu udah cukup. Akhirnya dia ngomong, jangan lupa ke makam mama lu. Saya jadi mau nangis. Dia bilang, Dia langsung ingat ya dia. iya dia bilang, jangan lupa lu ke makam mama lu. Minta izin, minta ridhonya. Nggak usah pikirin gua. Katanya gitu. Yang penting mama lu. Katanya gitu. Udah, saya lega bener-bener kok di situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua restu udah ngizinin gitu. Alhamdulillah. Terus anak-anak, Lu nggak diomelin Cai sama bapaknya dia Cai? wah, aduh. Saya diem udah gak berani. Dia lebih Gak berani. ya. Udah Dia udah diem. ngerti ngomong dia. Iya. Soalnya saya mantu yang paling diem itu, Oh, yang mantu penurut paling aja udah. Nggak pernah ngelawan. Nggak pernah ngelawan saya. Ya. Terus itu berapa hari sebelum ngubungin gua di sini? Pokoknya semua itu terjadi sebelum ngubungin Kodoni. Iya, berapa lama jaraknya? Seminggu Berapa ada hari ya? aja atau seminggu? Seminggu lah ya. Seminggu, iya. Ya, ya. Karena saya nunggu yang awalnya itu ngomong sama Yang- saudara saya itu. Iya. Iya. Ya udah Ya, gitu. alhamdulillah dimudahkan berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak disangka banget kok gitu di luar ekspektasi kita Iya, gitu ya. Yang iya. kita tadinya pikir takut Kita begini, takut diusir begitu. apa segala macam. Niat sih Jadi intinya. bokap lu nggak bilang, lu harus keluar dari rumah enggak kan? Enggak, Alhamdulillah. enggak ada. Semua tuh yang ketakutan gitu tuh enggak ada. Nggak ada ya? Malah kalau saya bilang itu saya yang kuat sih kalau di situ. Udah ntar gue ngadepin, udah tenang. Saya yang malah yang Ya kalau Allah Mas. berkehendak apa segala macam pasti jadi. Udah. Oke. Iya. Alhamdulillah. Terus satu lagi kok, Ya.
Jadi saya juga lihat perubahan dari suami saya juga. Setelah sadar. Sebelum sadar, Oh, sebelum sadar. pokoknya semenjak dia niat aja. Oh, sebelum bersadar udah berubah. Udah ada perubahan, Udah mau cuci walaupun piring? belum. Enggak, cuci Oh. piring mah tetap laki-laki mah gengsinya gede. Kira tadi ngomong Gengsinya cuci gede piring. laki-laki mah tetap. Alhamdulillah. Dia berubah lah, kayak kan tadinya cuek banget sama anak gitu ya. Kalau udah di rumah udah aja gitu. Ini mulai perhatian. Alhamdulillah. Terus sama satu lagi yang waktu dia mau ngadep sama keluarganya, dia ada ngomong begini ke saya. Aku pulang kerja langsung ya, katanya gitu. Apa-apa ngomong, maaf ya nggak ngajak kamu. Udah stop, katanya gitu. Apa maksudnya? Maaf ya, aku nggak ngajak kamu Kemana? ngadep ke orang tua. Oh, Ya, saya pribadi aja. Udah stop, katanya sampai di sini aja, katanya gitu. Mungkin dari dulunya kamu udah capek juga. Aku nggak mau ngelihat kamu tuh ngedenger takutnya, ntar malah kecewa sangkanya gara-gara kamu, karena kan background keluarga kamu kayak begitu kan, muslim gitu, takutnya kamu disalahin. Itu juga salah satu hal yang bikin saya gimana ya, oh ternyata suami gua nih udah beda. Kalau dulu kan saya maaf ya, jangan kesinggung. Iya. Ya, dibongkar deh sekarang deh. Ya ini kan, Bongkar deh, Cai. ini kan apa ya, ini yang Nggak saya rasain apa-apa. gitu kok. Iya. Gitu ya, dulu kan ke saya tuh kayaknya Salah. galak sih enggak ya, cuma cuek Oh, gitu, cuek, kayaknya cuek. nggak mau peduli gitu, mau saya Iya. diapain sama keluarganya kayak atau sama orang lain kayak, Iya. udah amat gitu, bukan gua ini Iya. gitu. Nah ini pas dia ngomong begitu saya ngerasa, wah dia ternyata udah Widih. mikirin saya gitu. Iya. Dia nggak mau saya kecewa, sakit hati Iya. gitu, takutnya ntar lu gara-gara Sirian, Iya. lu gara-gara Sirian gitu, gitu. Ya udah makin mantep lagi saya. Alhamdulillah laki gua nggak mikir poligami gitu ya. Soalnya takutnya kan namanya kita lihat kan dari backgroundnya Syrian kan, jadi mereka ini udah pada mualaf apa segala macam ya kan. Takutnya orang tua saya jadi pemikirannya beda. Iya. Oke, takutnya Iya. orang tua berpikir Makanya kalau saya- Aceh ini dipengaruhi sama Dari saudaranya. pengaruh dari saudara apa segala macam. Ya. Dan itu juga saya juga demi Allah udah nggak ada sama sekali yang menghasut saya itu untuk jadi Islam itu dari orang lain itu Nggak nggak ada sama sekali. Jadi semua dari kemauan sendiri. Dari pribadi saya nyari tahu itu tentang Islam itu seperti apa. Ya udah, saya akhirnya saya udah sadar apa segala macam. Ya udah. Tapi dulu pas pertama kali download Quran, pas mau baca itu gara-garanya kenapa? Saya pengen tahu. Iya, waktu Tentang- itu pengen tahunya gara-gara apa? Ya awalnya pengen tahu itu tentang Yesusnya itu. Hah? Tentang Yesus? Iya, Tentang Yesus di Islam maksudnya? iya. Ya. Oh, Saya pengen tahu. Pengen terus? ngebedain gitu. Bukannya pengen ngebedain, jadi Pengen kita tahu itu cerita. pengen tahu ceritanya versi Islam itu. Ya, Nabi Isa, Nabi Isa, misalkan. nah sama versinya Kristen itu, Oke. jauh beda. Yang mana yang bener gitu ya, mau. Iya, Oke. jauh beda. Terus? Nah, Gara-gara itu jadi download Quran, download Quran, baca. pengen tahu saya. Waktu itu yang dibacakan terjemahannya. Iya, terjemahannya. Itu dibaca full semua atau gimana? Ya sedikit-sedikit, terus nyari di Google tentang Isa apa ayat-ayatnya Oke. di mana. Ya udah saya baca apa segala macam. Terus akhirnya saya Yesus, Isa itu kalau saya bilang dia itu bukan Tuhan, Iya. ya bukan Tuhan. Nabi. Dia cuma Di Bible Yesus juga nggak pernah ngaku Tuhan. Iya. Nggak pernah minta orang sembah dia. Iya. Dari kejadian sampai ke wahyu itu tidak pernah ada namanya akulah Tuhan, sembahlah aku Iya. Tuhan Allahmu. Iya. Yesus itu tidak pernah mengaku. Malah aku datang ke dunia untuk apa? Bukan untuk mentiadakan hukum Taurat, Iya. tapi aku Betul. ya, Matius 5, 17, 18 itu. ya. Tapi kan di Bible dulu pasti di gereja sering dibacain akulah jalan dan kebenaran dan hidup gitu. Iya. Itu gimana? Aku jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Ya udah, Bapa baca kecuali aja. melalui aku gitu. Ya kalau Baca itu mah, aja. kalau saya bilang Kalau saya mah ya baca kalau aja. dari secara logikanya ya benar, lu ikutin jalannya Yesus. Baik, jumpa lagi bersama saya Alain. Kali ini teman-teman semua ada sebuah fenomena baru, dan bukan ini hal baru,
yaitu persahabatan saudara kita dari non-muslim